Halo, salam jumpa kembali di channel Lulikania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Meningkatnya perkembangan timnas Indonesia berkat pemain keturunan yang berdarah Indonesia dan planning kepengurusan PSSI dan Sintayong dari jauh-jauh hari menjadi bahan perbincangan negara tetangga Malaysia. Mereka semakin bingung sampai berdiskusi kok bisa Indonesia dengan mudah membawa para pemain Eropa yang berkelas untuk bergabung. Sedangkan Malaysia juga banyak ya para pemain keturunan yang berada di luar sana tapi tidak semudah Indonesia. Ada juga seorang wartawan Malaysia menanyakan tentang hal naturalisasi pada warga asing. Mari kita simak video selengkapnya. Aku terfikir macam mana Indonesia ni boleh power pula. Tiba-tiba Indonesia, uish, betul. Power ke? Walaupun dengar cerita ramai je player Malaysia yang player berdarah warisan kat luar, tapi nampak macam struggle berbeza dengan Indonesia. Diorang ramai juga, tapi diorang mudah untuk dapat tarik untuk main dengan Indonesia. Right now, Philippines is one of the first country from ASEAN to actually adopt heritage player, so which is just to enhance the team strength. So are you happy that more and more Asian countries is still, using the same step right now? Well, yeah, I don't see why it should not be done by everyone. You know, in the end of the day, if you have Filipino, Malay, or Indonesian blood, like right now, the Indonesians are pretty strong in recruiting or bringing back the players that have Indonesian blood or heritage, which is right, I guess. Yeah. Which is okay, because if you look around and all over the world. Not everyone is just born and grow up in their original country. Betul. They have many cultures got mixed up, many countries got mixed up, which is a great thing because we shouldn't find any borders in general to separate each other from each other. Yeah. If there's heritage players from Malaysia and they're willing to play for the country or for the Philippines or for Indonesia, I don't see any problem with that. Exactly. And like you was mentioned just now, I think it's more pros than cons, right? So might be because recently Malaysia just won the Merdeka Cup, right? 1-0 versus Lebanon, and we could see also Indonesia did so well against Saudi Arabia. Although some of the critics say that local doesn't get much chances for the youth development. So anything on you on this? Well, I can only speak for the Philippines because we have the same discussion back home in our country as well. That the local based players not getting too much exposure or too much chances to represent the country. I think it's not fair to assess it this way because those people coming from abroad or have Filipino blood, like let's say with the Philippines, we have Filipino blood coming from abroad. Obviously, the competition is higher, the education is a bit better, the environment is a different one. So it helps necessarily also to bring it mixed with the outstanding players from the local scene. They lift their game, they lift their expectations, their morals. Betul sekali. Eventually, this will grow together. Obviously, football, you cannot do magic and hope overnight that everyone will be on the same page. In the long run, it's always good to have someone in terms of standing out and everyone else has to adjust to him. Cool. Thank you. Lastly, maybe you have any thought because as right now, Philippine football with the national team with the sudden departure of the coaches. So do you have any take on this? Well, good thing I don't have anything just to deal with it, or just obviously as a fan, as a former player, and as a former captain of the national team, I'm concerned. But other than that, I think the team, the core of the team, the players, which are my teammates for 10, 12 years, I wish them well. I hope they do right. I hope they get treated right. And everything else is up to the management. Aku terfikir macam mana Indonesia ni boleh power pula.
Nampak aku carry competition tu. Kau cuba kaitkan lah. Itu baru betul host. Cuba kaitkan macam mana dia boleh sampai ke tahap ni. Sampai ke tahap ni. Dia punya perform. Dia bukan daripada squad senior je. Macam aku pun personally quite shock lah. Macam tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba Indonesia, betul. Power ke ah. Aku rasa kan. Macam mana ni? Aku rasa kan. Benda ni sebenarnya dah lama. Dia punya kerja-kerja dia ni. Kerja-kerja bahkan takbir ni dah lama sebenarnya. Kita yang lalai. Hasilnya nampak sekarang. Ya, betul. Hasilnya nampak sekarang. Kerja ni sebenarnya dah lama dah. Macam dia rekrut player-player kan, macam dia tengok player-player ni perform pun tak perform, cara call up dia apa semua. Aku rasa dah lama dah benda ni. Cuma dia cuba bereksperimen and then hasilnya sekarang lah. Betul. Hasilnya tapi sekarang. Mungkin juga waktu dia mula-mula nak buat benda tu, ada yang kecam, ada yang keji. Betul. Ada yang tak suka. Ada yang tak suka. Ada yang kata benda apa yang Persatuan Bola Sepak Indonesia buat ni, ada benda yang salah, ada benda yang slack sikit ke apa kan. Tapi pada aku di mata kasar aku, bila aku tengok kejayaan Indonesia ni, kita patut bagi kredit lah. Kita patut bagi kredit. Bukan setakat dekat player, coach, kita patut bagi kredit dekat persatuan juga, Persatuan Bola Sepak Indonesia. Kalau anda semua, saya tak pasti macam mana anda punya pandangan terhadap Persatuan Indonesia tu, tapi pada pandangan aku, kita patut bagi kredit lah. Sebelum kita cerita lebih lanjut lagi pasal macam mana kejayaan ni, aku nak bawa kita kembali kepada momen gelap pasukan skuad kebangsaan Indonesia ni, Persatuan Bola Sepak Indonesia, sebab dia orang pernah kena gantung. Cuba macam mana Indonesia boleh sampai ke tahap sekarang? Time tu lah yang menyebabkan ranking Indonesia jatuh mendadak. Betul. Sampai dia jatuh rendah daripada ranking Malaysia. Ranking Malaysia dah teruk dah, tapi Indonesia lagi teruk. Time tu sebab kan diorang tak dapat main tournament, tak dapat naikkan ranking. Tapi pada tahun 2020, sejurus selepas diorang dah tak di-ban oleh FIFA, diorang telah membuat satu perubahan drastik, revolusi aku rasa bola sepak Indonesia, dengan melantik bekas jurulatih World Cup untuk pasukan Korea Selatan, iaitu Shin Tae-yong pada tahun 2020, dengan harapan untuk mengembalikan kegemilangan. Barulah Shin Tae-yong dengan Persatuan Bola Sepak Indonesia PSSI boleh develop tim Indonesia ni lah. Diorang, seingat aku ini aku punya rasa lah, aku rasa diorang punya kaedah macam zaman-zaman King Gopal dulu. Masa tahun 2018-2010 yang kita menang Piala AFF, Malaysia menang Piala AFF 2010. Masa tu sebenarnya tim tu dah develop awal lah. Start 2018, 2017 lagi, dengan player-player muda. Sama juga macam Indonesia, diorang start dengan player muda. Dan diorang terus keluarkan player-player senior yang dah tak ada harapan, dah tak ada masa depan tu, diorang terus keluarkan daripada skuad kebangsaan player-player senior. So diorang develop player-player muda. Tapi bila menggunakan player-player muda, masalahnya dia tak matang. So awal-awal tahun pembangunan tu, tak nampak lagi kejayaannya. Sampai kan itu yang kau cakap tadi, ada fans yang mengkritik Shin Tae-yong. Sebenarnya benda ni dah lama dah, punya sejarah. Sebenarnya benda ni dah lama dah dia plan, dah lama dah kerja di belakang takbir dah dirancang. Sebenarnya kerja belakang takbir tu dah lama buat. Betul. Cumanya berhasilnya memang kena makan masa lah. Betul. Kalau nak kira apa, trust the process lah. Ya, betul. Memang butuh waktu ya. Kelab-kelab daripada EPL apa semua sama juga, ada proses dia. Trust the process, ada makan masa lah. Takkan tiba-tiba dah lantik jurulatih ni terus nak menang. Korang rasa apa benda yang Malaysia patut contohi Indonesia? Trust the process juga lah. Aku rasa fan-fan Malaysia patut bagi masa. Patut bagi masa dekat kita punya coach, dekat kita punya persatuan. Tapi sekarang ni persatuan FM kita dah 100 tahun tau main bola sepak. Kita dah bagi masa 100 tahun dah. Habis sama juga Indonesia pun dah main bola dah lebih daripada 1 tahun juga. Kau rasa apa yang kita patut contohi dengan apa yang Indonesia buat sekarang ni? Betul. Dari segi mungkin akademi kita tu boleh gilap lagi lah.
kita punya develop player muda. Develop player muda. Ataupun kita bagi pendedahan kepada player muda untuk main peringkat atasan dan dapatkan pengalaman lah daripada senior-senior yang ada So tu. lepas ni kena banyak panggil player muda untuk diserapkan dalam squad senior. Maybe boleh. And then sebelum tu kita punya liga pun mainkan peranan juga sebenarnya. Liga kita nak dapatkan minit permainan player-player kita. Bila bercakap pasal player muda, Ya. kita bukan tak ada player muda, kita ada. Tapi kau rasa kualiti tu cukup ke tak? That's why lah kita kena bagi pengalaman ke dia, pendedahan. Ya. Macam mana nak bagi pendedahan? Kan kita ada liga. Ya. Liga super semua dah player import. Betul. Player import dah main 9 orang, 8 orang ke berapa. Benda ada 11 je. 8-7 orang player import. Lepas tu baki berapa, 4 orang, 5 orang dah player senior. Bila player muda nak main? Terdiam kau. Kena lagi bagus lah daripada dia orang tu. Debat dengan Dapat main. negaranya sendiri. Okey. Kena kelab Sebab pun nak kena jadi main bagus peranan pun lah. kena ni kan. Kena masa. Kelab pun kena main peranan lah. Kita Itulah. kena Mungkin rotation dia dalam group tu, dalam team. Satu lagi dari segi training. Dari segi training pun kena mainkan peranan juga. Kena ada, kita kena ada satu kelab ni training dia yang lain macam lah. Dia lain macam lah. Kita terus terang lah JT. Boleh contohi juga. Jadi dia punya perancangan, dia punya training macam mana apa semua. So bila diturunkan tu tak ada masalah untuk perform. Player diturunkan. Kalau kita nak recap balik apa yang Indonesia buat sekarang ni, ini yang aku perasan lah, based on aku punya pemerhatian. First, diorang membangunkan player-player muda diorang dan membuang player-player sini yang tak ada harapan. Betul. Diorang bangunkan player muda ni untuk tempoh masa yang lama tau. Daripada Sintayong masuk 2020 sampailah hasilnya kita boleh dapat 2023, 2024 ni. Satu. Kedua, diorang mencari player-player naturalisasi, bukan player naturalisasi tak sangat, tapi player warisan. Diorang sangat efektif mencari player warisan. Efektif ni maksudnya dia bukan asalkan kau berdarah Indonesia kau terus je dapat. Betul. Dah dikira dapat power. IC terus Boleh dapat main. Tak, diorang filter juga. Betul. Tak Iya, semua betul. player-player Kena filter. berdarah warisan ni dapat semudah itu lah. Betul. Berbeza dengan Malaysia nampak macam struggle Nak nak dapatkan player warisan. Walaupun dengar cerita ramai je player Malaysia yang player berdarah warisan dekat luar, tapi nampak macam struggle. Berbeza dengan Indonesia, diorang ramai juga tapi diorang mudah untuk attract untuk diorang tarik. untuk main dengan Indonesia. Iya, pemain naturalisasi ini atau lebih tepatnya mungkin pemain keturunan ya, ini sudah diakui oleh berbagai negara ya. Dan karena yang diambil itu memang orang-orang yang berdarah seperti Indonesia ya, untuk Indonesia. Dan memang katanya seperti disebutkan tadi, tidak semua orang yang dilahirkan di Indonesia misalnya tinggal juga di Indonesia. Dia bisa tinggal juga di negara lain dan tapi tidak terus dia tidak menjadi warga negara Indonesia ya. Mereka berhak karena mereka memiliki keturunan darah Indonesia. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan atau disebut yang ini lokal, yang ini bukan lokal ya, karena mereka dari luar negeri begitu. Mereka itu sama-sama memiliki darah Indonesia loh. Jadi kalau dibilang orang pemain-pemain keturunan ini menyingkirkan pemain-pemain lokal atau pemain-pemain muda, justru pemain-pemain kita itu harus menyesuaikan diri dengan kedatangan mereka. Itu betul ya, karena dengan permainan mereka misalnya memang lebih bagus, itu justru harus menjadi tolak ukur tersendiri untuk para pemain lokal agar tidak terlena dengan posisi-posisi mereka yang aman-aman saja ya. Justru dengan kedatangan para pemain keturunan yang memiliki kelas yang lebih tinggi daripada pemain yang di dalam, yang lokal ya, di dalam negeri,
itu harus memicu semangat mereka agar mereka mau berjuang lebih bagus lagi untuk Indonesia ya. Dan seperti yang dibilang oleh Malaysia tadi, Indonesia memang sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari tentunya, dan ini bukanlah proses yang mudah ya untuk mencapai kita di titik seperti hari ini, karena tentunya jika terburu-buru juga kita mungkin tidak akan seberhasil hari ini, justru karena proses planningnya PSSI Bapak Erick Thohir dan mungkin Coach Sintayong ini hasilnya bisa kita petik sekarang, bisa kita nikmati sekarang dari planning mereka yang sebelumnya, dan bisa dibilang berarti planning mereka ini waktunya tepat gitu, tidak terlambat, karena ini kan kita sedang menghadapi Piala Dunia. Mudah-mudahan saja dengan apa yang kita dapatkan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, kita bisa masuk ke Piala Dunia. Amin. Sampai di sini Lulikania temani waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menghibur, menarik, dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyaksikan video tadi yang membicarakan tentang bagaimana Timnas Indonesia itu terbentuk dan bagaimana Timnas Indonesia itu menjadi contoh untuk timnas-timnas lain di kawasan ASEAN. Dan kita patut berbangga bahwa FIFA baru-baru ini juga mengatakan atau memberikan julukan kepada Timnas Indonesia atau Indonesia secara keseluruhan, yaitu History Maker. Artinya apa? Pembuat sejarah dalam hal dunia persepakbolaan untuk tahun 2024, di mana ada kemampuan dari negara ASEAN untuk bisa bertanding untuk level Piala Dunia. Tentu ini adalah satu hal yang memang tidak diperhitungkan awalnya, tapi ini terjadi. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa supporter Indonesia ini adalah supporter yang memang sangat diperhitungkan di setiap pertandingan di dunia, terutama bila Timnas Indonesia ataupun tim yang lainnya bertanding, supporter Indonesia itu pasti akan hadir dalam jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit untuk menyemangati para pemain-pemain persepak bola kita. Ini adalah salah satu juga menjadi kiblatnya para supporter di dunia, karena jelas supporter kita sekarang sudah terkenal, baik atributnya, baik yel-yelnya, ataupun lagu-lagu yang mereka bawakan. Nah, terlepas daripada supporter ini, kita kembali ke masalah pemain dari para pemain Timnas Indonesia yang dikatakan sebagai pemain keturunan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kita adalah Timnas bule. Ini ada pelatih dari luar negeri ya yang mengatakan demikian. Nah, kenapa dibilang Timnas bule? Karena mayoritas pemain timnas kita ini saat ini adalah memang pemain keturunan, tetapi pengertian bule di sini jelas dibantah dan tidak mempunyai dasar yang kuat. Karena kalau di Indonesia, pengertian bule itu adalah julukan untuk orang-orang yang dari Eropa datang ke Indonesia. Kita manggilnya bule, ya, seperti ada bule datang, ada bule datang. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bule ini bukan murni atau ada keturunan Indonesia. Jadi orang-orang yang memang keturunannya dari Eropa sana, kalau datang berwisata ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia atau hal-hal yang lain, mereka kan disebutnya tetap bule. Dan istilah bule ini memang dari zaman kita dijajah Belanda itu sudah ada. Ya. Nah, untuk pemain-pemain keturunan ini jelas-jelas mereka ini mempunyai darah Indonesia. Dan satu hal lagi yang terpenting, bahwa mereka mau dan ingin bermain di Indonesia itu salah satu sebabnya adalah yang pertama, yang jelas-jelas rasa nasionalisme mereka yang tinggi. Mereka ingin berbakti kepada negaranya, berbakti kepada bangsanya, dan baru kali ini mereka punya peluang untuk melakukan hal itu.
Dan mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka ya datang ke Indonesia itu dengan nilai gaji tertentu. Nah, pernyataan dari Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan untuk masalah gaji. Yang penting mereka bisa bermain untuk membela negara dan bangsa Indonesia. Itu yang mereka pikirkan. Ya, tetap aja mereka akan mendapatkan kompensasi untuk gajinya, ya. Itu kan memang ya kita lakukan secara profesional. Itu, ya. Nah, yang kedua, kenapa mereka sangat berminat juga untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia, para keturunan ini ya, pemain keturunan, karena Indonesia mempunyai planning yang jelas. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, planning persepakbolaan nasional kita dan internasional kita adalah untuk bertanding dalam level Piala Dunia. Dan ini sudah terwujud dengan bukti kita sudah main ya dan lolos di round ketiga. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke babak yang selanjutnya sehingga mereka, para pemain keturunan ini bisa dengan bangga mempertaruhkan keahliannya, kreativitasnya untuk berjuang demi nama persepak bola Indonesia bisa berkibar di dunia internasional. Tentu ini tidak mudah karena juga di Indonesia itu banyak yang menentang ya. Mulai dari awal pertama kali pelatih kita berasal dari Korea, ini sudah jadi masalah ya, dengan program-programnya itu sudah bermasalah, ada yang menentang. Jadi tidak mudah memang ya. Banyak pemain Indonesia di seluruh penjuru dunia, namun tidak semua pemain yang ada di seluruh penjuru dunia ini kita ambil sembarangan. Kita saring ya, mana yang berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan dari timnas Indonesia. Berbeda dengan negara tetangga kita, Malaysia. Mereka sudah akan senang bila mendapatkan pemain naturalisasi walaupun kualifikasinya tidak memenuhi dari standar yang mereka harus dapatkan. Ya, karena apa? Karena mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemain naturalisasi tersebut. Karena beberapa pemain yang memang katanya mempunyai keturunan ataupun darah Malaysia, itu ada beberapa yang menolak. Dan di Indonesia juga ada yang pemainnya diundang tapi menolak, ada. Tapi kemudian pemain tersebut menyesal dan akhirnya ingin kembali juga bermain untuk Indonesia. Cuman ya itu tadi, ya planning dari Indonesia itu ya tergantung dari PSSI-nya bagaimana kebutuhan ke depannya. Sehingga pemain-pemain yang awalnya tadi menolak mungkin nanti bisa direkrut kembali. Nah, mudah-mudahan dari informasi yang seperti ini bisa menjadikan bahan ya untuk evaluasi bagi kita ya, baik sebagai para pemain persepak bolaan atau kita sebagai pendukungnya, supporternya, bahwa kita harus selalu sportif karena prinsip awal dunia olahraga adalah menjaga sportivitas ya, walaupun kita bersaing. Nah, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.